Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali dalam sebuah perjumpaan virtual. Kali ini kita akan mencoba mengulas bagaimana pandangan atau perspektif dari almarhum Nurcholish Madjid ya. Beliau adalah seorang cendekiawan, seorang intelektual yang memiliki gagasan-gagasan mengenai sebuah keislaman, keindonesiaan, dan juga mengenai sebuah kebangsaan. Alhamdulillahirabbil alamin juga pada kesempatan kali ini kita juga memperingati HUT RI ke-75 dan juga Haul Cak Nur yang ke-15 di tahun 2020, serta juga tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah ya. Semoga malam ini bisa menjadi sebuah berkah bagi kita semua dalam mencoba mengarungi jejak-jejak intelektual dari pendiri bangsa, dari para tokoh-tokoh bangsa. Semoga kita bisa belajar banyak, mengambil hikmah dari berbagai macam gagasan-gagasan dari berbagai macam cendekiawan dan juga para pemikir wabil khusus di Indonesia. Nah, pertama-tama bahwa Cak Nur sendiri bahwa 15 tahun yang lalu sebelum beliau wafat juga beliau pernah mengisi sebuah acara hikmah di sebuah stasiun televisi, dan juga itu digagas oleh teman-teman di Paramadina. Bagaimana Cak Nur mengulas sedikit mengenai sebuah kemerdekaan, dalam pengertian kemerdekaan yang didefinisikan sebagai sebuah kebebasan. Dari berbagai macam karya-karya Nurcholish Madjid atau yang kita kenal sebagai sebuah yang kita kenal dengan atas nama Cak Nur, memiliki berbagai macam kumpulan-kumpulan artikel yang juga yang menjadi sebuah bentuk karya atau buku ya. Teman-teman bisa membaca karyanya Islam Doktrin Peradaban atau Tradisi Islam. Teman-teman juga bisa membaca mengenai sebuah keindonesiaan kita atau cita-cita politik Islam. Banyak sekali buku-buku yang telah digagas oleh Cak Nur ya. Nah, malam ini adalah tugas kita untuk bagaimana menaungi kembali gagasan-gagasan dari ayahanda kita Nurcholish Madjid ya, sebagai sebuah cendekiawan, sebagai seorang intelektual ya. Nah, memang masalah kemerdekaan itu tidak begitu terlalu spesifik dibahas oleh Cak Nur dalam karya-karyanya, tetapi bahwa ada beberapa sentilan-sentilan mengenai sebuah kemerdekaan yang dibahas oleh Cak Nur. Nah, memang Cak Nur tidak begitu terlalu spesifik membahas mengenai sebuah kemerdekaan, tentunya dalam sudut pandang Islam, kebangsaan, dan keindonesiaan ya, seperti itu. Nah, Cak Nur banyak menulis tentang bagaimana sebuah arti penting freedom ya, arti penting sebuah kebebasan dalam diri manusia, dan juga arti kemanusiaan dan juga keadilan. Memang spesifikasinya mengenai sebuah kemerdekaan, memang Cak Nur tidak begitu banyak menulis mengenai sebuah kemerdekaan. Hanya di dalam part-part tulisan Cak Nur memang ada sedikit menyentil mengenai sebuah kemerdekaan seperti itu. Nah, untuk itulah bagaimana kita bisa mencoba menggali dari perspektif Cak Nur, baik kita bisa memaknai dan juga bagaimana kita mengambil sebuah hikmah di dalam sebuah catatan-catatan yang telah digagas oleh Cak Nur mengenai sebuah keislaman dan juga keindonesiaan kita pada hari ini. Nah, kenapa ini penting kita angkat? Bahwa karena penting sekali bagi kita, apalagi umat Islam, mengetahui apa itu dari sebuah kemerdekaan ya. Nah, definisi kemerdekaan sebagai umat Islam juga belum sampai kepada definisi yang otentik mengenai sebuah kemerdekaan. Kita masih mengambil berbagai macam definisi-definisi mengenai sebuah
kemerdekaan. Nah, artinya apa? Artinya juga kita perlu mendefinisikan bagaimana arti kemerdekaan di dalam sebuah pandangan agama kita, misalnya Islam seperti itu. Padahal sangat jelas bagaimana Islam mendahulukan sebuah kemerdekaan sebagai sebuah yang suci di dalam fitrah diri manusia seperti itu ya. Nah, untuk itu pula bahwa kita mencoba mencari kira-kira seperti apa kemerdekaan yang ingin digagas oleh Nurholis Madjid. Mungkin teman-teman yang di himpunan mahasiswa Islam sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran Nurholis Madjid ya. Teman-teman mungkin telah sering membahas atau mengulas mengenai sebuah nilai dasar perjuangan, bagaimana Cak Nur menulis sebuah kemerdekaan atau ikhtiar dan juga keharusan universal, misal seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat teks-teks yang telah dibangun oleh Cak Nur mengenai sebuah kemerdekaan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Agar kita bisa mengetahui secara seksama substansi dari sebuah kemerdekaan. Jangan sampai nanti kita teriak merdeka atau selalu mengatakan bahwa kita harus merdeka dan kita harus melakukan sebuah kemerdekaan, tetapi kita tidak pernah sampai kepada hakikat apa yang dimaksud sebagai sebuah kemerdekaan itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kita berharap dengan penyampaian kurang lebih mungkin ya 30 menit ke depan atau 45 menit ke depan, berharap kita bisa berdiskusi. Jika teman-teman nanti ada sebuah pertanyaan, silakan di kolom komentar, silakan berikan pertanyaan, kita sama-sama berdiskusi dan kita sama-sama belajar di sini ya. Jaringan aktivis filsafat Islam adalah sebuah forum bagi kita anak-anak muda yang cinta terhadap sebuah perkembangan pengetahuan, perkembangan sebuah dinamika intelektual, tidak teroptasi pada sebuah batasan-batasan yang mencoba menjadikan kita sebagai sebuah muslim yang tidak up to date. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang mengedepankan intelektualisme kita ketimbang sisi emosional kita. Nah, kita berharap kita bisa sama-sama menggali pikiran-pikiran yang digagas oleh Nurholis Madjid seperti itu ya. Nah, Nurholis Madjid menjadikan dasar dari sebuah kemerdekaan itu adalah hal yang paling fitrah di dalam diri manusia. Nah, apa yang paling fitrah di dalam diri manusia? Hal yang paling fitrah di dalam diri manusia adalah yang disebut sebagai sebuah kebebasan, freedom ya. Semua orang secara fitrawi bahwa orang ingin bebas ya, ingin orang bebas melakukan sebuah apapun, maupun itu pikiran, gagasan maupun dan juga ekspresif ya seperti itu. Jadi sebelum kita sampai kepada sebuah logika kemerdekaan, menurut Cak Nur bahwa pondasi dari sebuah kemerdekaan adalah kebebasan. Apakah perbedaan kebebasan dan juga kemerdekaan itu berbeda? Secara definitif mungkin bisa dipahami bahwa ada kesamaan antara merdeka dan juga bebas. Orang yang merdeka belum tentu orang yang bebas belum tentu merdeka. Sedangkan orang yang merdeka sudah tentu itu bebas. Jadi kita bisa melihat ciri perbedaan definisi antara merdeka dan juga kebebasan. Nah, maka dari itu bahwa pondasi dari sebuah kemerdekaan di dalam kerangka pikiran dari Nurholis Madjid adalah kebebasan. Kebebasan adalah substansi yang dimiliki oleh manusia sejak pertama kali ia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai seorang khalifah fil ard ya seperti itu. Nah, ketika kebebasan ini dicoba untuk diintimidasi, kebebasan seseorang coba aksesnya coba dipersempit, akhirnya nanti orang bisa mencari ruang untuk sampai kepada sebuah kebebasan, untuk sampai kepada tingkat kemerdekaan. Nah, maka dasar dari sebuah kemerdekaan bagi Cak Nur adalah kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan ekspresif, bagaimana orang mencoba menemukan hakikat dirinya, mencoba menemukan hakikat keagamaannya melalui dasar prinsip adalah kebebasan itu sendiri. Bahwa manusia lahir juga memiliki sebuah kehendak bebas. Manusia lahir juga dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya causa prima, sifatnya yang
definitif ya, sesuatu yang definitif dan unfinite, sesuatu yang tidak terbatas dan juga sesuatu yang terbatas seperti itu. Nah, tetapi bahwa kebebasan itu tidak hanya sampai kepada wilayah-wilayah yang sifatnya jatuh kepada aspek-aspek kemerdekaan. Banyak orang teriak kita harus bebas, kita harus bebas dari A, bebas dari B, bebas dari C, tapi dia hanya sampai kepada level kebebasan itu saja, tapi dia tidak sampai masuk kepada level yang disebut sebagai sebuah merdeka. Seperti tadi saya katakan bahwa orang yang bebas belum tentu merdeka, tetapi orang yang merdeka sudah tentu juga akan mendapatkan sebuah kebebasan. Nah, kebebasan ini yang dimaksud Cak Nur adalah bagian dari eksistensi manusia. Dalam istilah filsafat disebut sebagai sebuah being ya. Keberadaan manusia itu dilihat dari bagaimana potensinya. Nah, potensi itu akan menjadi sebuah aktual. Nah, aktualisasi ini dasarnya adalah sebuah kebebasan. Seperti itu. Jadi manusia memiliki berbagai macam potensi di dalam dirinya, lahir dengan prinsip kebebasan yang dia miliki, kemudian dengan kebebasannya itu dia mencoba mengaktualisasikan berbagai macam potensi di dalam dirinya. Nah, potensi-potensi ini seringkali menemukan penyempitan karena tidak bergerak secara bebas, kemudian kita merasakan sesuatu yang menganggap kita terkekang ataupun terpenjara, seperti burung di dalam sangkar yang dia ingin bebas dan juga ingin sebuah kemerdekaan bagi burung-burung yang ada di dalam sangkar, misal seperti itu. Nah, sama misalnya kita di dalam kampus. Di kampus kita juga tidak merdeka, kita tidak bebas karena berbagai macam aturan yang juga bagaimana membuat kita tidak menjadi bebas. Banyak juga aturan yang membuat kita tidak jadi merdeka, bisa seperti itu ya. Di kampus, kemudian bagaimana kita misalnya di masyarakat juga kita mungkin punya kehendak bebas, tapi kita juga akan hidup dengan berdampingan dengan berbagai macam norma-norma dan etika yang ada di dalam masyarakat, misal seperti itu. Nah, jadi kebebasan dan juga kemerdekaan adalah sebuah satu kesatuan yang seharusnya tidak bisa terpisahkan. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang mungkin katanya sudah merdeka pada hari ini? It's okay bahwa secara nasional ataupun pengakuan internasional kita memang merdeka ya. Tetapi apakah kemerdekaan itu sampai kepada level substansi pada diri masyarakat Indonesia seperti itu? Atau jangan-jangan negara bisa saja menjadi sebuah belenggu, menjadi sebuah penjara bagi manusia, misal seperti itu. Nah, untuk itu pula bahwa Cak Nur ingin melihat bahwa kebebasan ini adalah sesuatu hal yang sifatnya dasar dan pondasi bagi diri manusia. Jangan sampai kita mengatakan sebuah aspirasi, sebuah kebebasan, ternyata kemerdekaan kita juga sebenarnya tidak sampai kepada wilayah yang lebih yang substansi seperti itu ya. Nah, yang paling pertama menurut Cak Nur adalah masalah eksistensi individu ya. Kebebasan selalu melekat kepada wilayah eksistensi individu pribadi, bahwa manusia memiliki kehendak untuk melakukan sebuah kebebasan ya. Tetapi bahwa kebebasan di dalam sebuah individu itu hanya terbatas kepada wilayah hak dan juga asasi pada diri manusia. Nah, bagaimana kita sampai kepada sebuah eksistensi kita sebagai sebuah manusia yang mengatakan bahwa kita ini adalah bebas, tapi tidak mengurangi tidak mengurangi eksistensi kita dengan orang lain, dengan orang-orang sekitar kita. Kita merasa bebas, tapi karena kebebasan kita mungkin orang tidak merdeka, orang juga tidak merasa bebas dengan hadirnya kita, misal seperti itu ya. Nah, kalau kita berkaca dengan Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialisme Prancis, mengatakan bahwa ada adigiumnya yang sangat menarik ya. Dia mengatakan bahwa the other people is hell, seperti itu ya. Manusia lain adalah neraka. Itu kata Sartre. Eksistensialisme Sartre melihat bahwa orang lain adalah neraka begitu ya.
Artinya bahwa kehadiran diri saya tidak boleh diganggu dengan kehadiran orang lain. Maka orang lain itu tidak boleh ada, yang eksis hanya diri saya pribadi. Ini kalau kita berkaca kepada teori dari Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialisme dari Prancis. Tetapi bahwa gaya filsafat kita atau gaya pemikiran yang dikembangkan oleh Chuck Noor tidak demikian, bahwa orang lain itu bukan neraka, tapi orang lain adalah juga bagian dari lingkup kemerdekaan kita. Artinya bahwa kebebasan kita tidak akan terbatasi karena hadirnya orang lain. Nah, kalau eksistensialisme di barat yang berkembang adalah bahwa orang lain akan mengganggu kebebasan saya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana perkembangan kebebasan di Eropa. Ya, misalnya saja kalau orang yang sedang laki-laki dan perempuan sedang bermesraan di ruang publik, misal seperti itu, kalau misalnya kita ada, nah kita ini sebagai pengganggu dan kita bisa dipidanakan seperti itu. Karena kehadiran kita mengganggu kemesraan seseorang ini di ruang publik, ini di Eropa. Nah, tetapi bahwa moral dan etika kita sebagai orang Timur atau sebagai seorang Indonesia, etika kita tidak menganut etika yang dibangun oleh Jean-Paul Sartre tadi. Tetapi bagaimana Chuck Noor membangun etika atau moral kita berdasarkan sebuah moral bersama kita dalam melihat sebuah kebebasan dan juga kemerdekaan diri kita dan juga kemerdekaan orang lain. Nah, itu perbedaan kita. Atau mungkin kita bisa berkaca dengan Friedrich Nietzsche, ya. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi mendengar tokoh filsuf ini, Nietzsche, seperti itu. Nietzsche mengatakan juga seperti demikian, bahwa orang yang lemah itu harus dimusnahkan karena orang lemah ini banyak mengganggu kebebasan diri kita, seperti itu. Akhirnya karena orang-orang lemah inilah menciptakan sebuah dimensi kepatuhan yang baru. Artinya orang-orang lemah ini tidak menjadi sebuah orang yang bebas dan merdeka. Ini kalau kita berkaca kepada teori dari Nietzsche. Nah, kebebasan dari berbagai macam tokoh filsuf yang berkembang di Eropa, bahwa tidak sejalan dengan bagaimana cara berpikir kita dalam melihat sebuah kebebasan dan juga kemerdekaan di dalam Islam ataupun di dalam kebangsaan kita pada hari ini. Karena norma-norma kebebasan dan juga norma-norma kemerdekaan itu memang harus sepiapnya harus berjalan beriringan, karena seorang yang bebas dan juga seorang yang merdeka. Kita teriak kebebasan, tetapi mungkin ada orang lain di belakang kita yang mencoba mengkontrol kita, seperti itu. Kita teriak tolak A, tolak B, tolak C, ternyata ada orang yang punya kuasa untuk yang menyetir kita. Nah, artinya apa yang kita suarakan sebagai sebuah kebebasan, apa yang kita suarakan sebagai sebuah kemerdekaan, tidak didasarkan pada sebuah yang namanya sebuah kesadaran, tetapi sebuah doktrinasi yang mungkin levelnya tidak sampai kepada wilayah kesadaran akal, tapi pada wilayah aspek-aspek libido saja, misal seperti itu, atau aspek-aspek hasrat saja. Misal ya, demonstrasi segala macamnya menuntut sebuah kebebasan, ternyata yang menuntut kebebasan ini ternyata ada yang suruh, misal seperti itu. Jadi kebebasan itu tidak menjadi sebuah kesadaran, kebebasan tidak menjadi sebuah paradigmatif, kemerdekaan pun demikian tidak menjadi sebuah yang paradigmatif. Padahal kita berharap bahwa kebebasan dan juga kemerdekaan itu bukan saja hanya menjadi sebuah yang paradigmatif, tapi bagaimana bisa menjadi sebuah yang aktual dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Nah, jadi menurut Chuck Noor bahwa yang masalah pertama dalam sebuah kemerdekaan adalah masalah eksistensi. Dari being, mengada menjadi becoming, menjadi sesuatu. Nah, menjadi sesuatu ini, yang seperti saya tadi di awal saya bilang, bahwa untuk menjadi sesuatu ini, bahwa manusia butuh sebuah kebebasan. Mau kemana arahnya? Sama dengan masa depan kita, 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, arahnya mau kemana? Nah, kalau kita saja tidak sampai kepada pikiran-pikiran itu, dan bagaimana kita bisa menggapai masa depan kita itu? Apakah kita ingin bergantung kepada seseorang? Apakah kita ingin bergantung kepada orang yang punya duit saja? Apakah kita ingin bergantung kepada pekerjaan kita saja? Kan tidak. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat masa depan sejarah kita dengan
didasarkan kepada sebuah kebebasan dan juga kemerdekaan. Nah, banyak orang ingin sampai kepada masa depannya, banyak orang ingin sampai kepada masa depan sejarahnya bergantung kepada orang yang punya mungkin power ya dalam politik, mungkin orang yang punya power dalam wilayah finansial mungkin. Jadi dia punya ketergantungan di luar pada ketergantungan dirinya dan juga sesuatu yang besar. Nah, seperti itu. Jadi kebebasan itu ada dalam fitrah diri manusia, tetapi dia juga akan bergantung kepada sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang lemah. Nah, tapi kebanyakan kita menggantungkan harapan kita kepada sebuah sesuatu yang mungkin kekayaan bisa hilang, mungkin jabatan politik bisa hilang, mungkin pekerjaan bisa hilang dan segala macamnya. Nah, jadi kebebasan kita juga perlu bergantung kepada sesuatu yang besar. Makanya Cak Nur melihat bahwa kebebasan itu perlu bergantung kepada sesuatu yang maha besar. Makanya Cak Nur melihat di dalam berbagai macam karya tulisan Cak Nur, melihat apa istilahnya, melihat kebebasan yang paling pertama di dalam diri manusia adalah kebebasan manusia sampai kepada keesaan Tuhan, ya seperti itu. Bagaimana manusia bisa mencapai kepada Sang Khalik, ya seperti itu, sampai kepada kesadaran hakikat Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dalam rukun iman kita adalah tauhid, ya seperti itu, atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebebasan dan juga perlu sebuah kebergantungan yang besar seperti itu. Jadi tidak mungkin bahwa orang yang ingin merdeka tetapi dia tidak punya sandaran yang hakiki seperti itu. Sandaran yang hakiki menurut kita dalam perspektif Islam dari Hurnul Majid bahwa orang harus sampai dulu kepada pikiran atau kesadaran tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang ingin merdeka tetapi dia tidak punya pikiran-pikiran sampai kepada sampai kepada kemerdekaan itu, sampai kepada sisi zati yang paling tertinggi, ya seperti itu, yang maha pencipta kita, misal seperti itu. Makanya itu bahwa kebebasan ini yang ada dalam diri kita apun diri teman-teman semuanya adalah hal yang paling dasar dan juga hal yang paling substansi di dalam diri kita masing-masing. Nah, yang kedua adalah masalah eksistensi sosial, ya. Kita memiliki sebuah kebebasan secara individu, ya seperti itu. Kebebasan dan juga kemerdekaan di dalam diri kita secara individu, tetapi bahwa kemerdekaan dan kebebasan itu di dalam lingkup sosial akan terbatasi oleh berbagai macam norma-norma yang ada, akan terbatasi dengan etika-etika dan moralitas yang ada di lingkungan sosial kita. Kemerdekaan kita akan terbatasi juga dengan adanya kemerdekaan orang lain. Nah, apakah bahwa kemerdekaan itu akan sirna atau akan hilang ketika orang lain juga memiliki sebuah kemerdekaan? Atau jangan-jangan kita sama-sama memiliki sebuah kemerdekaan, kemudian itu bisa menjadi sebuah relasi, kemudian itu bisa menjadi sebuah kemerdekaan bersama, seperti apa yang kita cita-citakan. Bagaimana bangsa Indonesia ini juga didasarkan pada sebuah keinginan atau kehendak bersama untuk sampai kepada sebuah kebebasan dan juga sampai kepada sebuah kemerdekaan. Nah, jadi Cak Nur melihat bahwa masalah kemerdekaan ini adalah masalah eksistensi saja. Pertama, eksistensi individu dan juga eksistensi sosial. Bagaimana bahwa kita yang makhluk secara individu punya kebebasan, ketika masuk dalam lingkup sosial bahwa kebebasan kita itu bisa saja memiliki sebuah batasan dan juga bisa saja juga memiliki tidak ada batasan seperti itu. Nah, jangan sampai bahwa kita merasa punya kebebasan ternyata kita malah dengan kebebasan kita malah memenjarakan atau membelenggu kemerdekaan orang lain seperti itu, ya. Misalnya nih, kita merdeka atau misalnya kita bebas secara finansial, kita merasa kuat
punya power secara finansial. Artinya dengan kekuatan finansial kita ataupun kekuatan politik kita membelenggu orang lain. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam cita-cita politik Islam, Nurholis Majid misal seperti itu. Bahwa kebebasan ini adalah sesuatu yang fitrawi ya. Dia tidak bisa dikekang. Sama dengan orang yang mau belajar, tapi seniornya kekang terus ini, tidak boleh belajar sama si A, tidak belajar sama si B. Padahal orang mau belajar secara fitrawi. Nah, ini sangat tidak masuk di akal. Padahal belajar itu adalah fitrah di dalam diri manusia, sama dengan kebebasan. Fitrah itu adalah sebuah kebebasan di dalam diri manusia. Kebebasan adalah dasar kita sampai kepada sebuah hakikat kemerdekaan, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah penyerahan, berarti penyediaan terhadap dari kemerdekaan. Nah, bahwa kalau kita membahas sebuah kemerdekaan ataupun kebebasan, kita akan berupaya bagaimana tidak sampai pada level yang sifatnya pasrah atau menyerah, misal seperti itu ya. Sifat pasrah dan sifat menyerah ini menurut Cak Nur adalah peniadaan bagi sebuah kemerdekaan. Bagaimana mungkin bisa orang mau menafikan atau meniadakan sebuah kemerdekaan ataupun kebebasan di dalam diri manusia? Ya seperti itu. Padahal kebebasan dan kemerdekaan itu secara fitrawi ada di dalam diri manusia. Tetapi kenapa orang bisa pasrah? Kenapa orang bisa menafikan sebuah kemerdekaan kebebasan ya? Banyak sekali contoh-contohnya. Banyak sekali orang yang karena ingin mengejar sesuatu, entah itu karir politik ataupun misalnya itu karir akademik misalnya, mereka mencoba menafikan kemerdekaan kemudian bergantung dengan orang lain. Ini sangat keliru menurut saya pribadi ya, bahwa kebebasan kita gadai hanya untuk mengejar sesuatu hal yang mungkin juga sesuatu itu tidak bisa kita gapai, atau sesuatu hal itu juga misalnya sifatnya temporer ya, seperti itu. Padahal kemerdekaan sejati yang ingin diciptakan oleh Cak Nur adalah bagaimana orang secara merdeka itu sifatnya mengimani tauhid, seperti ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala secara merdeka, seperti itu. Jadi dalam Islam, doktrin dan peradaban, menurut Cak Nur bahwa kemerdekaan yang paling substansi adalah kemerdekaan yang sampai kepada keimanan kita ya, seperti itu, untuk mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali kita bahwa kemerdekaan kita hanya terbatas kepada aspek-aspek material saja. Kita merdeka secara finansial, merdeka secara politik, apalagi merdeka banyak hal lah seperti itu, tapi secara material saja. Tapi secara batin kita gagal menemukan substansi dari sebuah kemerdekaan, seperti itu ya. Kemudian menurut Cak Nur adalah pengakuan adanya keharusan universal sebelum adanya ikhtiar, itu berarti perbudakan, seperti itu ya. Jadi menurut Cak Nur bahwa kehidupan ini memang ada dua kutub ya, ada kutub ikhtiari dan ada juga kutub keharusan universal atau takdir ya, seperti itu. Bahwa manusia yang bebas juga di satu sisinya juga punya takdir yang dia tidak pernah bisa mengetahuinya, seperti masa depan tadi, seperti saya bilang. Masa depan kita juga kita tidak pernah paham bagaimana masa depan kita, bagaimana takdir kita ke depan, seperti itu. Tetapi bahwa dengan ikhtiar kita, dengan kesungguhan kita bisa sembari melihat masa depan kita. Nah, ikhtiari itu tadi atau kesungguhan itu tadi didasarkan kepada kesadaran mengenai sebuah kebebasan kita dalam melacak jejak-jejak masa depan kita, bisa seperti itu ya. Jangan sampai kita tidak pernah membaca jejak-jejak masa depan kita, karena tadi kita telah menggadaikan kebebasan kita tadi karena kita bergantung kepada sesuatu yang tidak kuat, misal seperti itu. Kita bergantung kepada sesuatu yang sifatnya temporer saja, bukan sesuatu yang memang betul-betul hakiki, misal seperti itu. Nah, yang kelima adalah kegiatan merdeka berarti perbuatan manusia yang merubah dunia dan dari nasibnya sendiri. Jadi menurut Cak Nur bahwa kemerdekaan itu bahwa manusia bisa, yang paling terkecil adalah bisa merubah dirinya sendiri.
sebelum dia mampu merubah mungkin keluarganya ataupun misalnya negaranya. Jadi kalau kita teriak-teriak, aktivis-aktivis teriak kita harus gini pemberdayaan segala macamnya, atau jangan-jangan diri kita yang perlu diberdayakan seperti itu ya. Nah, jadi bahwa seringkali kita melalaikan yang dari ikhtiari kita ya, kita melalaikan kemerdekaan kita untuk merubah diri kita sendiri. Kita ingin merubah dunia ini, kita ingin merubah negara ini, kita ingin merubah orang lain, tapi kita tidak mampu merubah diri kita sendiri. Tidak usah merubah secara material, kita ubah paradigma kita, cara berpikir kita saja mungkin agak susah seperti itu ya. Padahal kemerdekaan itu yang paling terkecil subnya menurut Cak Nur adalah merubah nasibnya sendiri seperti itu ya. Bagaimana Cak Nur juga dan mungkin sudah sering dikutip oleh berbagai macam cendekiawan dan juga para ulama dan juga ustadz mengenai surah Al-Ra'd itu ya. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri seperti itu. Jadi hak prerogatif Tuhan itu juga ada, tetapi juga manusia juga punya kebebasan untuk merubah dirinya sendiri. Jadi bahwa di dalam diri manusia terdapat sebuah ikhtiari dan juga terdapat sebuah batasan-batasan yang sifatnya keharusan universal atau takdir di dalam diri manusia. Jadi dua kutub ini memang ada dan hidup berdampingan dengan diri manusia ya, seperti itu. Nah, dua ini didasarkan kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana kita melihat ketergantungan kita, apakah ketergantungan kita ini kepada sesuatu yang sifatnya memiliki power atau hanya sebatas sesuatu yang temporer saja. Nah, jadi ada beberapa yang bisa kita maknai mengenai sebuah definisi kemerdekaan yang ingin disampaikan oleh Cak Nur, bahwa kemerdekaan itu bisa dicapai dasarnya adalah sebuah kebebasan. Kebebasan itu juga bergantung kepada sesuatu yang sifatnya hakiki. Tidak ada kebebasan yang tidak bergantung kepada sesuatu yang hakiki ya, seperti itu. Bahwa kemerdekaan bangsa kita ini juga diupayakan dengan semangat kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan ekspresif. Dengan kebebasan itu para founding father kita juga memerdekakan negara kita ya, seperti itu. Dan kita hari ini bisa sama-sama merasakan kemerdekaan. Nah, tetapi faktanya hari ini kemerdekaan itu malah memenjarakan kita. Spirit kemerdekaan itu pelan-pelan meredup ya. Banyak sekali bahwa orang hari ini yang anti terhadap Indonesia, anti terhadap negaranya sendiri, padahal kemerdekaan ini susah payah dicapai. Tetapi kita dengan mudahnya bahwa kita akan anti terhadap negara kita sendiri. Kawan, ini kan sesuatu hal yang sifatnya tidak bisa dibenarkan secara logika seperti itu ya. Nah, makanya bahwa kita sebagai generasi milenial, bagaimana kita mencoba merefleksikan kemerdekaan pada diri kita, pada level aktivitas kita masing-masing seperti itu. Nah, jadi apapun yang kita hendaki, bahwa dia juga akan terlingkupi oleh sebuah batasan-batasan, baik di dalam diri kita sendiri maupun di luar pada diri kita sendiri. Ya, silakan, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Silakan kalau ada misalnya mau didiskusikan di kolom komentar, silakan, mungkin kita bisa sama-sama berdiskusi, atau ada penyampaian-penyampaian yang mungkin tidak terlalu jelas, silakan saja kita sharing ya. Saya tunggu sampai 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kita nggak bisa kebebasan izin bertanya. Terima kasih Siti Nuralisa Lisa. Bagaimana Abang memandang mengenai kebebasan berbuat buruk? Ya, di dalam diri manusia secara fitrawi potensinya itu ada ya. Potensinya orang bisa berbuat buruk,
orang bisa berbuat kebaikan. Di dalam diri manusia potensinya ada, selalu dua itu ada, keburukan dan juga kebaikan. Tetapi bahwa manusia diciptakan memiliki sebuah alat epistemologi, instrumen epistemologi. Salah satu misalnya adalah akal kita untuk berpikir, misal seperti itu. Jadi sembari kita memiliki sebuah kebebasan, tetapi kita juga punya kebebasan itu bisa dikontrol dengan pikiran kita. Apakah sesuatu yang kita kerjakan ini baik, apakah sesuatu yang kita kerjakan ini buruk, seperti itu. Tapi potensinya ada. Saya pun misalnya punya potensi melakukan sebuah kejahatan atau keburukan atau sebuah kriminalitas, ada juga dalam diri saya, misal seperti itu. Tetapi potensi saya juga ada potensi tentang kebaikan, ada potensi tentang yang dan lain. Jadi semuanya potensi, belum aktual, seperti itu. Dia teraktualisasi bagaimana cara pandang kita saja, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Siti Nur Alisa Salisa ya, Alisa ya, seperti itu. Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan yang lain. Saya tunggu sampai, karena Instagram cuma sampai 1 jam. Ini sudah menit ke-40. Kita selebihnya diskusi-diskusi saja mengenai pikiran-pikiran Cak Nur mengenai sebuah kemerdekaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa mengadakan sesi kajian atau sesi belajar bersama mengenai kemerdekaan dalam perspektif Cak Nur ya. Tanggal 29 Agustus nanti adalah haulnya Cak Nur atau Nurholis Majid yang ke-15. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin pernah bersentuhan dengan karya-karya Nurholis Majid bisa mengirimkan Al-Fatihah ke beliau. Mudah-mudahan gagasan-gagasan beliau bisa tetap menyinari pikiran-pikiran kita sebagai sebuah kader muslim, seperti itu ya. Baik yang pernah bersentuhan di misalnya di himpunan mahasiswa Islam maupun yang tidak tidak bergabung di himpunan mahasiswa Islam, bahwa Cak Nur adalah milik semua yang menginginkan spirit kebebasan, spirit kemanusiaan dan juga spirit kemerdekaan dalam bingkai keislaman dan juga kebangsaan kita, seperti itu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lain mengenai tentang kemerdekaan. Jadi kalau teman-teman membaca NDP HMI atau NDP Cak Nur, bahwa kemerdekaan itu dasarnya ada di bab 1 tentang dasar-dasar kepercayaan. Kalau orang tidak memiliki sebuah kepercayaan, dia tidak akan pernah percaya dengan sebuah kemerdekaan. Itu tesisnya Cak Nur, seperti itu ya. Jadi bahwa kalau kita misalnya percaya kepada sesuatu yang hakiki atau sesuatu yang hakikat seperti itu, bahwa seseorang pasti juga akan percaya kepada sebuah kemerdekaan, seperti itu. Jadi tesis dari Cak Nur mengatakan bahwa kemerdekaan itu dasarnya adalah bagaimana kita meyakini tentang sesuatu hal ya, seperti sesuatu hal itu adalah tauhid ya, Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan potensi kita, yang memiliki kehendak bebas tadi, ikhtiari tadi. Kalau Allah tidak memberikan kita ikhtiari tadi, urusan jodoh, seluruh urusan dunia kita semuanya sudah tersistematis, seperti itu ya. Tetapi dengan adanya ikhtiari tadi, adanya kebebasan kita untuk memilih, Allah men-settingnya kita sebagai sebuah makhluk yang juga memiliki potensi untuk melakukan sesuatu hal dengan pandangan dunia kita atau paradigma kita ya, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya, ada juga orang yang mengatakan bahwa kan ini kebebasan saya untuk melakukan sesuatu hal. Ya tidak bisa. Bahwa kebebasan dia akan mengganggu hak orang lain, tidak bisa. Dia menggunakan hak asasi manusia, tetapi dia melanggar hak asasi manusia, tidak bisa seperti itu ya. Misalnya apa ya, banyak contoh-contoh tentang kejahatan HAM ya. Misalnya membunuh atas nama agama, misal seperti itu ya. Apa dasar kita bisa membunuh orang lain atas dasar agama, menuduh orang kafir misalnya, atau menuduh orang lain-lain hal dan pantas harus dibunuh, kan tidak bisa seperti itu. Nah, jadi orang bersifat bebas dalam memilih sebuah keyakinan, tetapi dalam keberyakinannya itu tidak bisa
sampai merugikan oleh orang lain, seperti itu ya. Banyak sekali terjadi seperti itu. Itu sih, bahwa kebebasan berbuat buruk itu tidak bisa aktual, itu tidak ketiadaan sebenarnya dalam sebuah eksistensi manusia ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain, saya tunggu sampai 3 menit lagi. Kalau tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi berjumpa dalam seri-seri pengkajian lainnya. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di dalam ruang-ruang yang lain ya, seperti itu. Silakan ada pertanyaan lain mengenai sebuah kemerdekaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi begitu ya. Izin bertanya lagi bang, sholat karena takut kepada Tuhan, apakah kebebasan manusia di sini tidak ada? Sholat karena takut kepada Tuhan, apakah kebebasan manusia di sini tidak ada? Justru ketakutannya itu adalah karena takut kepada Tuhan, apakah kebebasan manusia di sini tidak ada? Ya, sholat itu bukan karena takut ya. Sholat itu adalah sebuah kesadaran kita dalam menjalankan perintah-perintah agama kan, seperti itu, takwa ya. Nah, ketakwaan kita ini didasarkan dari sebuah kehendak kebebasan kita untuk untuk tunduk kepada sesuatu yang besar tadi saya bilang, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena dipaksa. Bukan karena paksa, kamu harus Islam, misalnya kamu harus Kristen, kamu harus ini, kamu harus sholat, bukan karena paksaan ya. Bahwa orang sholat itu adalah hasil dari capaian kesadaran diri dia, bahwa dengan kebebasannya dia bebas dalam memilih. Kemudian ketika misalnya dia memilih Islam, ya ikuti syariat-syariat yang dianjurkan oleh misalnya agama Islam, seperti itu. Apakah kebebasan manusia di sini tidak ada? Kebebasannya ada, seperti itu. Kebebasannya dua, dia bisa memilih untuk tetap sholat, atau misalnya dia memilih untuk tidak sholat, seperti itu ya. Tetapi kan di sini dikatakan bahwa karena ada rasa takut. Nah, padahal rasa takut itu sesuatu hal yang lain. Padahal kita sholat bukan karena kita takut miskin, misalnya kita takut tidak punya rezeki maka kita sholat, segala macamnya, bukan itu. Padahal sholat itu adalah bagaimana kita secara sadar, secara mandiri kita memilih tunduk, pasrah kepada sesuatu hal yang besar ya, pencipta kita Allah SWT, seperti itu. Mudah-mudahan bisa jelas Mbak Siti Nur Alisa ya. Silakan kalau misalnya memang belum cukup jelas, ditulis lagi di kolom komentar, kita berdiskusi saja ya. Izin bang, apa yang membedakan kemerdekaan tapi kan kita dilahirkan di mana Al-Quran hadir untuk memberi kabar terhadap pilihan. Tapi kan kita dilahirkan di mana Al-Quran hadir untuk memberi kabar terhadap pilihan-pilihan kita. Ya, secara mandiri bahwa kita punya kebebasan untuk memilih apapun itu. Silakan saja ya, memilih apapun itu, kita punya kehendak bebas memilih apapun itu dengan kesadaran kita, dengan pikiran kita. Tapi kalau misal di dalam Islam sendiri pun, kalau misal setiap kita sholat, makanya kita selalu membaca Al-Fatihah kan. Dalam Al-Fatihah itu ada surah yang berbunyi ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan saya pada jalan yang lurus. Walaupun kita yakini bahwa Islam ini benar, tapi kita selalu minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang benar, seperti itu. Jadi ya, kita telah memilih Islam misalnya, tapi dalam sholat juga kita bilang, selalu mengatakan, selalu kita mohon kepada Allah untuk ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar, seperti itu ya. Artinya apa? Artinya bahwa yang kita yakini ini, kebenaran ini misalnya seperti itu, juga perlu ada
pengakuan dari yang punya kebenaran, misal seperti itu ya. Jangan sampai nanti kita merasa benar tetapi ternyata kebenaran kita juga tidak terakui oleh yang maha benar, seperti itu. Apa yang membedakan kemerdekaan dan kebebasan? Karena dalam pikiran manusia untuk aktual, penilaian, dan kemerdekaan apa yang sebenarnya, ya tadi seperti saya bilang di awal-awal pembahasan kita bahwa merdeka dan kebebasan memang tidak terlalu jauh perbedaannya ya. Tetapi bahwa dasar dari sebuah kemerdekaan itu adalah kebebasan. Orang yang bebas harusnya belum tentu merdeka. Tetapi orang yang merdeka sudah pasti adalah orang yang bebas, misal seperti itu. Karena dalam pikiran manusia untuk aktual dan kemerdekaan apa yang sebenarnya diinginkan manusia. Nah, kemerdekaan sejati yang diinginkan manusia adalah keluar dari seluruh belenggu-belenggu yang membuat dirinya tidak menjadi sadar atau kehilangan sebuah kesadaran. Dia kehilangan dari sebuah realitas yang besar, seperti itu ya. Nah, seseorang ingin sampai kepada kemerdekaan yang hakiki, untuk sampai kepada penciptanya, misal seperti itu. Kemerdekaan manusia bukan saja kemerdekaan yang sifatnya material, tadi saya sampaikan. Kemerdekaan yang misalnya kita merdeka karena kita punya kekuasaan, kita merdeka karena kita punya jabatan politik, kita merdeka karena kita punya misalnya istri yang cantik atau lebih dari satu, misal seperti itu. Padahal kemerdekaan tidak dibatasi definisinya pada wilayah aspek-aspek material. Karena apa? Karena itu semuanya temporer ya. Itu semuanya sementara ya. Padahal kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan yang substansi, yang secara fitrawi diinginkan kepada manusia adalah mendekat kepada penciptanya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi secara fitrawi bahwa jiwa kita ingin sampai ke sana. Makanya disebutkan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu ya. Bahwa kita juga akan pulang kepada dirinya, seperti dari dirinya kembali kepada dirinya, seperti itu. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan substansi dalam Islam adalah sampai kepada kemerdekaan yang hakiki. Itu adalah bagaimana dia sampai kepada sebuah kepasrahan, sampai kepada sebuah ketundukan yang tanpa ada paksaan di dalamnya, seperti itu. Di mana letaknya antara kodo dan kadar dalam diri manusia ya? Karena ada potensi itu, makanya ada kodo dan kadar ya. Potensi itu misalnya adalah ikhtiari ya. Sementara bahwa di sisi lain juga ada sifatnya keharusan universal dalam NDP atau misalnya takdir, seperti itu. Jadi kodo dan kadar ini adalah dua sisi yang saling beriringan, bukan terpisah tapi saling berhubungan. Karena di mana orang itu bergerak secara bebas, bahwa di situ juga ada sebuah batasan-batasan, misal seperti itu ya. Contohnya misalnya sejauh mana Anda memikirkan tentang tepi dari laut atau tepi dari samudra, sejauh itu pula Anda tidak akan pernah menemukan tepi samudra, misal seperti itu, atau misalnya laut yang luas, seperti itu ya. Jadi bahwa kita menganggap bahwa dunia ini atau pikiran-pikiran kita nggak punya batasan, tapi ternyata pikiran kita juga terbatas, seperti itu ya. Kita bisa berpikir secara bebas, tetapi kebebasan kita berpikir itu juga bisa terbatas, seperti itu ya. Itu sih yang bisa saya ini kan. Bagaimana Cak Nur memandang kemerdekaan yang substansi dan kemerdekaan simbolis? Sudah saya jelaskan tadi di awal, paparan di awal tadi, bahwa Cak Nur melihat kemerdekaan yang substansi itu sama kayak tadi pertanyaan dari Rosid, adalah bagaimana manusia sampai kepada penciptanya ya. Dia sampai kemerdekaan dalam istilah Cak Nur itu satu, dia sederhanakan dalam bahasa ikhlas atau pasrah ya, seperti itu. Jadi kalau orang merdeka dia tidak sampai kepada level pasrah, maksudnya pasrah dalam pengertian di sini pasrah adalah keikhlasan, pasrah tunduk kepada sebuah sang halik, misal seperti itu, dengan pilihan-pilihannya secara bebas, dengan pilihan kesadaran dia. Nah, pilihan itu adalah kemerdekaan itu sendiri, seperti itu ya. Bahwa dia mampu memilih dengan kebebasannya, dia mampu memilih juga dengan
kemandirian akalnya dia, seperti itu ya. Jadi kemerdekaan yang substansi menurut Cak Nur adalah bagaimana kita sampai kepada misalnya di bab 1 NDP, dasar-dasar kepercayaan itu ya, sampai kepada tauhid itu, seperti itu. Dan bagaimana kemerdekaan yang simbolis. Kemerdekaan simbolis adalah yang tadi saya katakan tadi, kemerdekaan simbolis misalnya kita merasa merdeka kalau kita punya jabatan politik. Kita merasa merdeka kalau kita jadi ketua cabang ya. Kita merasa merdeka kalau kita punya senior yang kuat. Kita merasa merdeka kalau kita punya kebebasan finansial seperti ini kan temporer, semuanya bisa hilang. Politik, jabatan politik 5 tahun bisa berganti atau 1 tahun bisa berganti. Apalagi uang orang bisa kaya, orang bisa miskin, tergantung bagaimana Allah SWT yang menghendaki semua itu, seperti itu ya. Jadi kita ingin sampai kepada kemerdekaan yang substansi, bergantung kepada sesuatu hal yang tidak temporer ya, seperti itu ya. Terima kasih Andi 59. Kemerdekaan para jomblo kapan? Kemerdekaan para jomblo ketika dia mampu menemukan ruang objektif bagi jiwanya ya. Seorang jomblo itu tidak merdeka dan juga tidak bebas. Karena apa? Karena pikirannya selalu dipenjara dengan bayangan-bayangan kapan menikah ya. Akhirnya pertanyaan kapan menikah itu adalah pertanyaan sebuah yang mampu memenjarakan dia kepada pikirannya sendiri. Akhirnya takut dan segala macamnya, seperti itu ya. Jadi bagi jomblo mau merdeka ya, bagaimana menemukan ruang objektif ya dari percintaannya, seperti itu ya. Terima kasih juga si Generalisa yang sudah berdiskusi kita pada malam hari ini ya. Terima kasih sekali, banyak pertanyaan-pertanyaannya bagus sekali ya. Mudah-mudahan saya bisa menuliskan apapun yang telah kita ulas pada malam hari ini ya, seperti itu ya. Semoga sehat juga untuk Siti Nur Alisa ya. Ya silakan, kalau pertanyaan lain. Sudah 56 menit, ada waktu sisa 4 menit sebelum live Instagramnya selesai ya. Jadi teman-teman yang masih muda, teman-teman juga yang masih jadi aktivis ya, jangan lupakan gagasan-gagasan Cak Nur. Jangan terlalu terlena dengan politik, jangan terlena dengan kekuasaan. Sayang sekali bahwa kita punya patron intelektual, punya tokoh intelektual seperti ayahanda kita Nurholis Majid, tapi kita melupakan gagasan-gagasan dari beliau, misalnya seperti itu ya. Kita sibuk dengan politik-politik praktis dan segala macamnya, tapi ya itu kebebasan dari diri manusia untuk memilih mau kemana dia, seperti itu ya. Tetapi sayang sekali bahwa kita tidak pernah banyak membaca ya. Sayang sekali kalau misalnya kita mau LK2 saja baru membaca buku, sayang sekali, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani dari ayahanda kita Nurholis Majid, bagaimana kita bisa menjadi tokoh intelektual, bagaimana kita bisa mengembangkan pikiran Nurholis Majid bagi kehidupan kita secara pribadi ya, seperti itu. Sudah 15 tahun dari wafatnya Cak Nur, bahwa sampai hari ini pun tidak ada yang mensyarah NDP ya. Bagaimana orang kita bisa menjadikan NDP sebagai sebuah metodologi dan analisis kita dalam melihat sebuah realitas, kemudian menjadi sebuah hal yang relevansi dan juga kontekstualisasi ya bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita pada hari ini. Padahal NDP dan buku-buku Cak Nur banyak sekali pikiran-pikiran yang bisa kita sari untuk bagaimana kita melihat problem-problem dinamika kebangsaan kita pada hari ini ya, khususnya di dalam kehidupan kita sebagai umat muslim di Indonesia ya, seperti itu ya. Kemerdekaan itu keikhlasan, ujungnya akan di situ menurut Cak Nur ya, seperti itu. Sisa 2 menit lagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah bertanya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu agenda kita, yang juga bagaimana kita bisa selalu mengingat gagasan-gagasan dari ayahanda kita Nurholis Majid ya. Jangan sampai kita menjadi aktivis tapi kita malas belajar. Kita teriak-teriak kemerdekaan tapi kita malah membelenggu kemerdekaan.
kita ngakunya bebas, ternyata kita membunuh kebebasan orang lain ya. Jangan sampai kita merasa kita punya ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuannya hanya sampai pada wilayah-wilayah praktis yang juga itu hanya membuat kita tidak merdeka. Banyak sekali bahwa ilmu pengetahuan itu tidak membuat kita merdeka. Karena apa? Karena kita terjebak kepada sebuah paradigma yang sifatnya terlalu pragmatis ya, seperti itu ya. Karena sudah tinggal 1 menit, terima kasih teman-teman yang telah bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.